Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan Gestalt. Nah, langsung saja kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan Gestalt. Pendekatan Gestalt adalah bentuk konseling humanistik, holistik, berpusat pada orang yang berfokus pada kehidupan dan tantangan individu saat ini, daripada menggali pengalaman masa lalu. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya memahami peristiwa kehidupan seseorang dan mengambil tanggung jawab daripada menyalahkan. Mungkin hal ini akan sedikit mengintimidasi untuk mempertimbangkan memulai konseling, terutama jika konseling membahayakan dirinya. Duduk di ruang konseling membicarakan masa lalu. Meskipun meninjau kembali pada masa lalu adalah bagian yang penting untuk mengidentifikasi apa yang perlu dikonseling, pendekatan konseling Gestalt adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pengalaman di sini dan sekarang. Nah, ada juga manfaat konseling Gestalt. Ada berbagai kondisi yang dapat konseling dengan pendekatan konseling Gestalt, termasuk pertama yaitu kecemasan, yang kedua depresi, yang ketiga yaitu evaluasi diri rendah, yang keempat yaitu tingkat kepercayaan diri yang rendah, yang kelima yaitu masalah hubungan. Nah, konseling Gestalt juga dapat berguna untuk membantu orang yang mendapatkan kesadaran diri yang lebih besar dan kemampuan yang lebih besar untuk hidup saat ini. Yang selanjutnya yaitu teknik dalam pendekatan konseling Gestalt. Nah, teknik tersebut yang pertama yaitu ada teknik kata dan bahasa. Perhatian pada bahasa dan nada penting dalam konseling Gestalt. Ketika konseling belajar menerima tanggung jawab, mereka belajar menggunakan bahasa yang mencerminkan rasa kepemilikan pribadi diri pada berfokus pada orang lain. Misalkan, daripada mengatakan, jika dia tidak melakukan itu, saya tidak akan marah. Nah, kita bisa menggantikannya dengan kata-kata, saya akan marah ketika kamu melakukan hal itu, karena itu membuat saya merasa tidak berarti dan saya tidak menyukainya. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu teknik kursi kosong. Teknik ini adalah latihan bermain peran yang memungkinkan konseling untuk membayangkan dan berpartisipasi dalam percakapan dengan orang lain atau bagian dari diri mereka. Duduk di seberang kursi kosong, konseling masuk ke dalam dialog seolah-olah mereka sedang berbicara dengan orang lain atau bagian dari diri mereka sendiri. Teknik kursi kosong dapat sangat membantu dalam mengembangkan persepsi, makna, dan informasi penting lainnya yang dapat membantu konseling menjadi lebih sadar akan pengalaman emosional mereka dalam memulai penyembuhan. Yang ketiga yaitu teknik bermain peran. Contohnya, dari permainan peran mungkin apa yang disebut sebagai top dog dan underdog. Dalam hal ini disadari bahwa konseling memiliki bagian-bagian diri yang berbeda. Mirip dengan kursi kosong, konseling berbicara sebagai top dog yang merupakan sisi yang lebih menuntut daripada kepribadian mereka, dan seseorang yang tertindas merupakan sisi kepribadian mereka yang lebih patuh. Nah, yang kedua yaitu teknik pengamatan bahasa tubuh. Selama sesi mungkin diperhatikan oleh konselor Gestalt bahwa konseling mengetuk kaki mereka, meremas-remas tangan,
atau membuat ekspresi wajah tertentu. Konselor memungkinkan akan menyebutkan pengamatan mereka tentang hal ini dan menanyakan apa yang terjadi pada orang tersebut pada saat itu. Yang selanjutnya itu teknik berlebihan. Selain memberikan suara pada bahasa tubuh, konselor Gestalt dapat menanyakan tentang bahasa tubuh konseling jika sulit bagi konseling untuk menemukan kata-kata dalam menjelaskan atau yang terjadi. Mereka mungkin diminta untuk membesar-besarkan gerakan itu atau mengulanginya beberapa kali berturut-turut untuk jangka waktu tertentu selama sesi untuk menarik beberapa pengalaman mereka dalam ruang konseling pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu teknik menemukan emosi. Selama sesi, biasanya orang membicarakan emosional, berbicara tentang emosi berbeda dengan mengalami yang masih dilakukan konseling dalam sesi. Saat konseling berbicara tentang emosi, konselor mungkin bertanya-tanya di mana mereka merasakan emosi itu di tubuh mereka. Contohnya, dari hal ini bisa jadi perutku mual atau dadaku terasa sesak. Mampu membawa pengalaman emosional kesadaran dalam tubuh membantu konseling tetap hadir untuk memproses emosi mereka dengan lebih efektif. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu teknik seni kreatif. Aktivitas tambahan juga bisa dilakukan seperti melukis, memahat, menggambar, dan juga mengembangkan kreativitas dengan hal yang lain. Teknik ini juga dapat digunakan untuk membantu orang lain mendapatkan kesadaran, tetapi hadir dan belajar bagaimana memproses saat ini. Secara umum dicatat dalam gaya ini bahwa teknik apapun yang dapat ditawarkan kepada klien selain duduk diam dan berbicara tradisional dapat sangat membantu dalam memungkinkan mereka menjadi lebih sadar akan diri mereka sendiri, pengalaman mereka, dan proses penyembuhan mereka. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu arti Gestalt dan manfaat-manfaat Gestalt? Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.